dan efek-efek lain sih. Tapi saya lebih dari sisi finansial ya. Tapi saya lebih menyoroti dari sisi pemain sih sebenarnya. Kenapa tuh? Pemain pelatih yang dapat pengalaman lagi gitu. Pengalaman yang menurut saya berharga banget. Karena ya tadi yang Mas Ai bilang ini belum tentu 5-10 tahun lagi Argentina kesini lagi tuh dengan Messi ya. Ya, belum Messinya udah tentu. pensiun, Argentinanya pun belum tentu akan datang lagi gitu. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu oke dan selalu cuan ya. Hari ini ada koneksi konten Ekonomi. Seksi. Yeay. Bareng Maria Katarina, bareng Muhammad Iqbal di sini, Chief Editor CNBC Indonesia. Bener gak sih? Managing. Oh, managing. editor. Aduh, Kalau aku Chief mah salah. lompat. Oh iya. Ada Amin orangnya. dulu dong, amin dulu. Enggak. Nah, ada financial expert CNBC Indonesia Mas Ahi Hidayah. Oke, ini menarik sekali kita ngomongin soal masalah perbola-bolaan. Once again kalau masalah kayak gini, aduh, udah tau gue nggak bola banget anaknya ya kan. Tapi ini ada expert-expertnya bola di sini ya. Mau menuju pertandingan antara Argentina dan Indonesia, gitu ya, yang akan digelar tanggal 19 Juni 2023. Ini udah ada riset sih disiapin sama tim CNBC Indonesia dan udah ada war ticketnya juga kemarin ya ternyata. Tanggal 5 Juni 12 menit habis ludes katanya. Walaupun dengan ketentuan satu KTP satu tiket Maksimal katanya, dua. maksimal 2 ya. Berarti banyak banget dong harusnya ya orang yang akan nonton gitu ya. Calo-calo berarti nggak akan ada nih kalau kayak gini-gini nih ya. Nah, cuman kita bicara nanti apa sih yang mau dikejar gitu ya, karena Pak Erick Thohir termasuk yang juga sangat menggebu-gebu, sangat happy, sangat senang apalagi kemenangan timnas kita juga kemarin di SEA Games ini membawa optimisme sendiri. Tapi kita lihat dulu nih, gengs, untuk Mas Iqbal dan juga Mas Ai di sini jago-jagonya bola. Ini kan tiket udah terjual habis dan ternyata harganya sebenarnya lumayan ya. Kategori 1 2,5 juta, 1,2 untuk kategori 2 dan 600.000 yang kategori 3 VIP-nya ada di 4,2. Ini mahal gak sih? Kalau menurut kalian, kalau dilihat dari harga tiket yang dijual? Mas Ai dulu kayaknya. Yang suka nonton bola. Dari sisi keuangan nih. Sebenarnya sih kalau untuk pertandingan dibandingkan dengan pertandingan liga lokal ya mahal gitu. Karena liga lokal mungkin ada yang 100.000, 200.000, tapi kan ini kan international friendly match. Memang kan cost-nya lebih gede, gengsinya lebih gede dan yang datang juga kan timnya juga lebih besar gitu kan. Ya harusnya sih walaupun dunia. memang harus diukur ya secara research gitu ya apa termasuk mahal atau enggak, tapi ya sebenarnya sih tergolong cukup lah, nggak terlalu mahal-mahal banget gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan tiket pertandingan di Eropa itu kan mahal-mahal banget apalagi kayak kemarin tiket Coldplay misalkan itu jauh lebih mahal loh dari pertandingan. Ini masih ada yang level 600.000 ya. Iya, jadi masih bisa dijangkau lah sama masyarakat gitu ya. Walaupun memang sedikit lebih mahal dibandingkan pertandingan lokal gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Iqbal dan juga Mas Ai sendiri, pertandingan yang mau digelar ini apa sih gitu tujuannya gitu? Karena kan Pak Erick sendiri juga setelah menjabat ya sebagai ketua, kayaknya memang ada terobosan-terobosan termasuk salah satunya ini nih yang mau dibawa oleh Pak Erick. Kalau dari sisi kewajiban ya sebenarnya kan ini untuk mengisi kalender ya. Kalender friendly match itu kan memang selalu ada ya setiap momen biasanya setelah selesai liga atau di jeda antar liga gitu ya biasanya ada gitu. Dan memang pilihan ketika kita mendatangkan Argentina itu kan awalnya masih rumor ya, rumor segala macam itu memang ya kita pasti harap-harap cemas kan. Ternyata kejadian gitu loh. Dan ketika beneran kejadian nih, ya gitu. beneran gitu kan, dan memang harapannya sih dari pertandingan ini ya kita dapat pengalaman sih sebenarnya. Jadi pemain-pemain Indonesia terutama pemain-pemain muda yang kemarin juga jadi tulang punggung ya waktu SEA Games itu mudah-mudahan sih bisa dapat pengalaman berharga nih. Karena ya nggak cuma Messi aja nih, kadang-kadang kan kita tapi bintangnya emang Messi kayaknya yang memang ditunggu bintangnya ya. Messi, tapi menurut saya semua pemain Argentina ya mereka juara dunia di Qatar kemarin ya bukan kaleng-kaleng ini untuk menimba ilmu lah. Kalaupun kita berharap menang kayaknya terlalu muluk-muluk juga gitu. Walaupun ini gue pikir karena memang udah termindset pengen menang dan udah di atas kertas. Biasanya kalau persahabatan kan juga ya biasanya nggak 100% lah. Tensinya juga nggak akan tinggi, walaupun mungkin nanti ada yang iseng kali, ada yang mau nekel Messi gitu kan. Seru viral atau gimana kan, mungkin ada waktu itu kalau atau waktu itu yang pernah dapat kaosnya zaman dulu sama Beckham ya. Mungkin ada gitu. Nah iya. Mungkin nanti momen-momen yang seru kayak gitu ya. Tapi overall sih buat pengalaman Indonesia tuh bagus sih. Biasanya setelah friendly match kita ini bukan yang pertama dong, udah pernah kan sebelum-sebelumnya ya.
apa efeknya? Kelanjutannya nih. Ya paling yang pertama tentu peringkat ya. Biasanya kan kalau friendly match ini dapat poin ya. Poinnya berapa itu kemudian, dan kebetulan ini sebelumnya kita lawan Palestina juga gitu. Jadi Di minggu yang sama berarti ya. Jadi memang ada kesempatan lah kalau misalkan menang mungkin bisa memperbaiki peringkat gitu kan. Karena memang peringkat gak selalu jadi tolak ukur juga. Cuman kan ya ketua umum mungkin punya target-target yang tertentu yang harus dicapai gitu. Oh, oke. Kalau dari Mas Ai sendiri ngeliatnya gimana sebagai pecinta bola nih, kehadiran soal timnas besar sebesar Argentina datang di Indonesia gitu kan. Karena waktu terakhir kali nih gue nonton pertandingan Piala Dunia untuk Qatar tuh gue bilang wah ini kayaknya Argentina menang. Cuman karena gara-gara Messi mau gantung sepatu. Ini gak jadi ganti sepatu dong nih, Messi masih main lagi ya. Gimana nih Mas Ai? Ya ini sebenarnya kesempatan yang langka ya buat pemain timnas Indonesia ya, karena mungkin kita nggak akan pernah tahu apakah nanti bisa datang lagi atau enggak gitu kan timnas Argentina. Yang pasti mungkin ini jadi kesempatan terakhir ketemu Messi kali ya. Juga karena kan dia udah mendekati masa pensiun ya. Ya mungkin nggak semua orang bisa berkesempatan bertanding sama dia, melihat bagaimana ya pengalaman dia dalam bermain bola, ya skill-skillnya segala macam. Ini juga ya tadi seperti kata Mas Iqbal ya, ini merupakan kesempatan langka buat pemain timnas untuk menimba ilmu dan pengalaman ya. Apalagi langsung dari Argentina yang memang baru aja juara Piala Dunia kan. Ya bisa dibilang ini kita juga juara. Ya kita juga juara SEA Games ya. Ya bisa dibilang kita menimba ilmu dari tim yang saat ini mungkin tim terbaik di dunia gitu. Ini kesempatan yang langka, nggak boleh disia-siakan. Jadi kalau menurut saya sih mungkin jangan sebatas euforia pengen nekel Messi, pengen berebutan kaos, tapi juga gimana kita bisa mencuri ilmu lah dari mereka gitu, untuk lebih baik lagi. Tapi kan sebelum kita menantang tim juara dunia gitu kan harusnya dari dalam internal kita tahu dong kekuatan squad sepak bola kita seperti apa. Kalau dari Mas Iqbal sendiri kelihatannya gimana sih tim kita? Apakah udah semakin baik dari tahun ke tahun, dari regenerasi ke regenerasi gitu ya, mereka memang cukup dari sisi skill gitu ya, dari sisi kematangan di lapangan kayak gimana sih akan cukup istilahnya dalam tanda kutip nih ya Socon, gak malu-maluin. Kalau dari Messi. Pengalaman SEA Games kemarin ya memang kelihatan ada peningkatan ya, terutama dari sisi fisik lah. Dari dulu kan guyonnya itu kan selalu kalau timnas biasanya semangatnya sejam doang. Habis itu biasanya loyo terus kalah. Itu udah lagu lama banget. Sering banget kayak gitu. Tapi di SEA Games kemarin 120 menit lawan Thailand itu mereka tetap full. Ini kalau kita mengacu ke timnas di SEA Games ya. Ini kan SEA Games kemarin kan di bawah 22 ya. Itu jadi 120 memang menit tuh kayak berapa SKS gitu. Main bola lu gitu. Dan beberapa pemain di sana mereka juga jadi pilar di timnas senior gitu, walaupun mereka masih muda ya. Misalkan Marcelino Ferdinand misalkan gitu. Jadi saya rasa sih timnas yang di era kepemimpinan Coach Sintayong ini memang ada perbaikan ya, terutama dari sisi fisik sih terutama. Karena isunya timnas ini dari dulu selalu soal fisik. Kalau soal teknis sih saya rasa teknik pemain-pemain Indonesia juga nggak kalah lah sama pemain minimal di Asia Tenggara gitu ya. Cuma memang kalau fisiknya memble ya susah juga gitu kan kalau tekniknya nggak bisa keluar gitu. Ini yang saya lihat sih di era Sintayong ini. Sebenarnya kan Sintayong ini produk di era yang kemarin ya, rejim yang Pak Iwan Bule, tapi sama Pak Erik masih dipertahankan karena ya Sintayong dulu juga megang Korea Selatan kan di Piala Dunia, jadi bukan pelatih yang ketengan lah. Pelatih ketengan tuh gimana? Kalau mengamatinya gimana Mas Ai tentang performa yang kalau bisa nggak malu-maluin kan? Ya kalau gue lihat sih emang ada perbaikan ya dari timnas Indonesia ini, terutama benar-benar dari sisi fisik dan mental. Dan itu ketika Pak Erick Thohir jadi ketua umum itu selalu ditekankan tuh ke anak-anak timnas Indonesia. Mental bertanding gitu. Percuma kita skillnya bagus, kemampuan kita oke, tapi kalau mentalnya memble susah gitu kan. Fisik juga mental juga fisik juga gitu dan ya. mental juga itu yang sering kali terjadi. Jadi kita tuh kalau ketemu tim lawan apalagi yang lebih hebat, mental kita down duluan, jatuh akhirnya. Lihat Messi jadi kayak kalah sebelum bertanding gitu. Jangankan Argentina lah, kadang-kadang di Asia Tenggara aja kita ngelihat Thailand udah takut, ngelihat Vietnam udah takut gitu kan. Nah pas SEA Games kemarin kan memang Pak Erick Thohir tuh kayak memompa semangatnya supaya mentalnya, ayo kita tuh bisa, jangan takut gitu. Dan akhirnya terbukti. Sempat ada kontroversi di final tapi tetap mentalnya nggak terganggu gitu dan akhirnya bisa juara. Dan itu penting buat olahraga seperti sepak bola yang olahraga tim itu mental dan fisik itu penting sekali. Dan
harusnya sih ya walaupun memang kalau kata Bang Iqbal terlalu muluk ya menang lawan Argentina. Harapannya menang Gak gitu ada ya. yang pernah tahu kalau kata orang kan bola itu bundar ya. Siapa tahu Iya. mungkin Argentinanya lagi loyo atau mungkin ya ada kecapean atau apa jet lag gitu kan. Iya Bisa benar, juga jet lag kan. sih paling gede sih faktor Iya. jet lag ya. Lagi Dan ngantuk gue yang suruh harus tanding. kita Iya. garis bawahi, Argentina mainnya di Indonesia loh. Oh Udah benar. pasti dipenuhi sama supporter Indonesia Iya. yang bisa membakar semangat timnas lebih gila lagi kan. Apalagi kan pasti semangatnya berlipat ganda gitu ya, ketemunya Argentina gitu kan. Oh dia Iya, pasti iya. pengen mengeluarkan Iya. kemampuan terbaik. Iya, iya. gitu. Nggak Siapa sabar tahu sih. dilirik. Siapa tahu di luar benar, gitu betul, kan. betul, keluar. betul, ya. Betul. Ini nggak sabar sih ntar di momen itu ya, karena kayak ngebayangin supporter seluruh Indonesia Iya. datang gitu berbondong-bondong nonton di GBK. Mungkin juga ada supporternya Messi juga gitu ya di klubnya atau Iya. Argentina kemarin gitu ya. Kemudian jadi support sendiri. Tapi kalau kita lihat nih di media asing beberapa kayak di New York Post, kemudian Vietnamnet ini ada biaya yang harus dibayarkan dari Indonesia untuk yang ngundang timnas Argentina dan ternyata nominal lumayan gede ya, 5 juta dolar atau 73,4 miliar. Iya. Ini akan cukup ini gak sih ya, sebanding gak sih nanti efeknya dari euforianya, income-nya balik gak sih dari penjualan tiket yang ada, kemudian juga ya promote Indonesia next-nya kan. Akhirnya nanti orang-orang Argentina pun melihat oh ada negara secantik Indonesia yang juga bisa dikunjungi ya, efek-efek lain yang bisa ditimbulkan, Mas Iqbal. Ya kalau 5 juta dolar ya itu kan estimasi dari media ya. Ini cuma memang angkanya kan nggak pernah ya Bang ya, nggak pernah diungkap. Benar-benar declare berapa sih PSSI. gitu Memang ya. kalau soal angka nih biasanya pemerintah atau mungkin ya ini dalam hal ini PSSI lebih hati-hati lah. Tapi kalau dari sisi efek ya udah pasti yang pertama kan paling gampang tiket kan. Tiket aja tuh yang kemarin untuk BRI aja 20.000 12 menit habis Ludes. gitu kan. Kalau nggak salah nanti kita ke depan juga masih ada nih yang untuk publik kan. Tapi ya udah pasti ya bakal habis juga lah itu. Apa namanya dari sisi tiket belum lagi masalah ya lain-lain ya hak siar. Hak siar juga Pak Iya, gede itu Erick Thohir juga belum bilang kan siapa yang bakalan dapat gitu. Walaupun saya lihat kemarin kalau nggak salah ya adalah Kemana media nih? sebelah lah. Media pokoknya. sebelah. Media sebelah lah. Kalau nggak Bakal salah, dapat hak siar iya, ya. bakal dapat hak siar itu juga kan. Ya pendapatannya pasti bakal banyak banget sih dan efek-efek lain sih. Tapi saya lebih dari sisi finansial ya. Tapi saya lebih menyoroti dari sisi pemain sih sebenarnya. Kenapa tuh? Pemain pelatih yang dapat pengalaman lagi gitu. Pengalaman yang menurut saya berharga banget. Karena ya tadi yang Mas Ai bilang ini belum tentu 5-10 tahun lagi Argentina kesini lagi tuh dengan Messi ya. Ya, belum Messi-nya udah tentu. pensiun, Argentinanya pun belum tentu akan datang lagi gitu. Itu yang lebih bernilai sih menurut saya. Jadi ketika ada keluar angka 5 juta dolar atau berapa akhirnya jadi relatif kan. Kita bisa bilang Tapi itu akan cukup sebanding nggak angka itu dengan nanti mungkin hype euforia yang dimunculkan? pasti sih pasti. Terus ini kan kayak match yang lumayan besar setelah tragedi Kanjuruhan Kanjuruhan, ya. kemarin kan ya. Itu kan kayak memorable banget dan mengingatkan ke kita juga Iya, bahwa iya, iya. oke, pentingnya untuk fair play, Iya. pentingnya kemudian untuk Iya, iya, apa iya. ya menjaga kerapian pertandingan gimana tuh Bang? Iya itu juga ya kita tentu nggak akan mau malu-maluin ya. Misalkan nggak mungkin lah saya rasa ada yang melempar botol minum atau seperti betul. apa ya di dalam apalagi situasi kan friendly match ya. Mungkin kalau case yang Thailand kemarin kita memang suasananya panas ya karena memang sama-sama pengen dapat medali emas. Kayak gitu tinggal kan. selangkah lagi Ya, gitu. sampai Aduh, masa akhirnya kalah. Ya pada berantem di pinggir lapangan kan. Sampai ada juga udah ada tindakan tegas juga kan terhadap yang oknum-oknum lah. Tapi saya rasa di pertandingan nanti sih ya harusnya nggak ada ya. Karena juga ini friendly kan namanya friendly ya pertemanan persahabatan kan namanya juga gitu. Kalau dari Mas Ai sendiri ngeliatnya gimana sih? Lo udah berapa kali nonton secara langsung gitu pertandingan bola, baik itu friendly match atau mungkin yang memang bener-bener real kompetisi gitu. Dan kayaknya seperti apa sih biasanya hype atau euforia yang didapetin Mas Ai? Pasti bakal gila banget sih. Karena gini, Indonesia itu memang orang-orangnya sangat fanatik dengan sepak bola ya. Jangankan tim-tim luar negeri yang memang punya pemain-pemain bagus gitu ya. Iya. Kita liga lokal aja penontonnya itu berjubel loh. Penuh ya, termasuk karena tragedi Kanjuruhan kemarin karena penontonnya membludak kan. Yes. Karena memang kita itu sangat fanatik dengan sepak bola gitu. Dan bisa kita lihat ya kemarin penjualan tiket yang melalui BRI 12 menit udah ludes. Padahal berapa puluh ribu tiket gitu ya. Ini kan berarti kan memang euforianya sangat besar sekali ya. Dan ini pasti akan sangat happening banget lah di saat itu. Dan pasti semua orang tuh pasti akan tersedot ke situ. Dan pasti Indonesia nggak akan mau malu-maluin ya. Baik dari sisi timnasnya, penyelenggaraannya gitu ya. Terus menjamu tamu segala macam ya itu tadi.
karena kemarin ada tragedi Kanjuruhan, ini merupakan saat atau momen yang tepat buat Indonesia, PSSI ya Pak Erick Thohir untuk membuktikan kalau Indonesia tuh udah berubah gitu. Pengelolaan sepak bolanya udah lebih baik gitu kan. Udah bisa dipercaya sama tim besar untuk datang. Ini kan jadi kayak showcase buat Indonesia juga gitu supaya nanti nextnya dipercaya lagi untuk event yang besar lagi gitu kan. Walaupun kemarin sempat di cancel ya yang Piala Dunia U20. Ya bukan nggak mungkin ke depan akan dipercaya lagi kalau memang ini sukses gitu kan penyelenggaraannya gitu. Tapi ngomongin soal pemain, ternyata Sinteyong tuh nyiapin 26 pemain yang rata-rata 8 pemainnya itu adalah naturalisasi ternyata ya. Nah, ya pemain-pemain lokal beberapa kayaknya agak ketutup nih, kayak misalnya Egy Maulana Fikri, kemudian Ramadan Samanta ya, kemudian juga ada beberapa lainnya. Ini gimana sih? Ada 8 dari 26 sebenarnya itu berapa, sepertiganya lah ya. Sepertiganya naturalisasi. Apakah ini ada, kalau dilihat gitu ya, ada trik sendiri gitu yang disiapin Sintayong tampaknya untuk untuk menghadapi timnas Argentina si bule-bule itu. Jadi kayak dia masukin juga nih, gue ada stok bule untuk main. Sebenarnya kalau naturalisasi sih ya karena mereka sudah berkewarga negaraan Indonesia, kita akhirnya susah, nggak bisa kita bedain juga gitu bahwa tetaplah mereka merah dia putih udah gitu merah putih ya, ya. karena mereka udah disumpah segala macam kalau ngelihat seremoninya ya. Tapi sebenarnya ya ini juga jadi pembelajaran juga buat para pemain baru ya, hitungannya kan mereka beberapa baru ya yang dinaturalisasi, si Sandy Walsh atau siapa gitu kan, beberapa nama itu ya jadi pelajaran juga buat mereka, sama aja. Jadi mau pemain naturalisasi ataupun pemain lokal itu juga nanti semuanya kan pasti dapat kesempatan. Apalagi kalau friendly match itu nggak ada batasan pergantian pemain kan. Jadi mau 12 orang yang diganti, 11-11-nya diganti juga nggak ada isu sih. Jadi kalaupun misalkan Sinteyong pengen memaksimalkan naturalisasi, kenapa sih beberapa pemain itu posisi ya, terutama Bang ya, kita harus naturalisasi ya karena memang kita memang kurang di posisi itu. Misalkan contoh back Jordi Amat misalkan. Jordi Amat ini terkenal banget di Liga Spanyol. Bahkan gak nyangka gitu tiba-tiba dia naturalisasi jadi pemain Indonesia gitu. Dan memang levelnya dia bahkan beberapa kali pernah duel juga sama Messi gitu ketika di Liga Spanyol dulu. Jadi memang ya kalau dari sisi kebutuhan ya pasti Sinteyong kan udah melihat lah, dia lebih paham bahwa pemain mana yang perlu. Apakah itu naturalisasi apa enggak ya tergantung di posisinya kan. Tapi beberapa saya rasa mungkin pemain naturalisasi ya memang masih jadi pilar lah kalau untuk di tim senior ya, kayak Jordi Amat tadi misalkan, Mark Klok di tengah. Jadi ya mereka diperlukan sih. Mungkin gak sih nanti suatu hari banyak pemain-pemain atau regenerasi anak-anak muda atau lokal gitu ya, mereka yang punya bakat sepak bola terus bisa tersalurkan gitu, akhirnya bisa jadi timnas. Karena mungkin nggak tahu deh sekarang tuh gimana sih cara filterisasinya, tahu bahwa ada bakat tuh di ujung timur Indonesia misalnya, itu gimana gitu kan, karena kita ya ini olahraga rakyat dan yang bagus-bagus mungkin banyak tapi tidak tergrab gitu loh. Nah ini apa yang mungkin bisa disampaikan untuk industri sepak bola di Indonesia supaya bisa tergrab mereka-mereka yang sebenarnya berpotensi. Bukan menyalahkan naturalisasi ya, enggak gitu kan. Naturalisasi kan mereka juga bersedia untuk menjadi warga negara kita sebenarnya. Gimana Mas? Ya sebenarnya simpel aja, kompetisi ya. Harus dibikin kompetisi yang sehat dari mulai level nasional sampai daerah gitu kan. Dari mulai Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang sampai Liga 4 yang di level kabupaten kota gitu kan. Itu kan untuk melihat bakat-bakat yang ada di daerah gitu kan. Karena kan di daerah juga banyak klub-klub sepak bola yang mungkin nggak terlihat gitu. Nah kalau ada kompetisi, mereka kan bisa jadi punya panggung gitu untuk mereka menunjukkan skillnya, bakatnya gitu kan. Dan nanti bisa di scouting sama talent scout gitu kan. Nah sementara ini kan memang problemnya kita di Indonesia emang liganya ini yang dulu-dulu ya pengelolaannya amburadul gitu kan. Manajemennya amburadul, sering berantem kan, tawuran antar supporter, kerusuhan gitu kan. Stadionnya juga nggak memadai, nggak standar internasional gitu kan. Terus juga skill-skill pemain dan kualitas pelatihnya juga masih kurang baik. Nah ini kan yang lagi coba dibenahi nih sama Pak Erick Thohir di PSSI kan. Jadi kompetisinya dibikin yang rapi, yang sehat. Infrastruktur juga kan lagi dibangun, stadion-stadionnya kan supaya lebih layak lagi gitu kan. Dan mungkin juga secara organisasi juga diperkuat lagi supaya memang ya bakat-bakat yang daerah juga bisa muncul dan terlihat gitu. Dan ini mungkin
nantinya ke depan ya mungkin 5-10 tahun lagi ya bisa jadi pilar timnas Indonesia di masa yang akan datang gitu. Kita harapkan begitu ya, Iya. mudah-mudahan ya. Apalagi ada friendly match ini ke depannya juga bisa mengasah juga gitu ya potensi dan membantu Indonesia juga menemukan bakat-bakat baru. Nah, pesannya nih untuk para supporter yang akan juga menyemarakan pertandingan ini dan menjadi apa ya, nanti kan akan menjadi picture tersendiri untuk ini tuh karakter supporter Indonesia. Ternyata mereka seseru itu, sesuportif itu, semendukung itu gitu ya untuk sepak bola. Apa nih kira-kira Mas Iqbal? Ya yang pasti ya tetap santun ya di lapangan ya. Dan pasti saya rasa sih euforia itu pasti akan terlihat lah nanti ya. Apalagi ya untungnya PSSI juga nggak maksimal banget ya. 60.000 itu kan nggak maksimalnya GBK lah. GBK tuh bisa sampai 80.000 lebih lah. Masih ada Jadi spare lah. iya ada space yang mungkin PSSI juga ingin penonton itu nyaman kan ketika nonton gitu ya. Dan saya sih berharap memang supporter nanti ya sportif ya. Tapi kita nggak tahu bisa jadi jangan-jangan yang lebih banyak didukung malah Argentina gitu. Enggak bisa jadi kan gitu. juga sih ya. Iya misalkan gitu kan. Makanya jadi kalau dilihat memang ya supporter sih harusnya ya idealnya ya memang tetaplah dukung Indonesia dong. Walaupun apresiasi pasti akan ada untuk apalagi Messi ya, misalkan Messi tampil saya rasa itu bakal hype banget tuh. Gila banget sih. Dia akan main di lapangan di GBK, saudara-saudara Lionel Messi gitu kan. Nah, ini bukan taruhan sih, tapi pengen tahu aja kira-kira berapa sih Indonesia versus Argentina besok menurut kacamata Pak Iqbal dan juga Mas Ai gitu. Apakah bisa tepat, nanti kita putar lagi kalau pertanyaannya selesai. Menurut Mas Iqbal kira-kira nih, kan kita pengennya tim kita mainnya juga sepenuh hati kan gitu. Dia nggak ya bukan masalah friendly tapi gue pengen full ini juga. Pertanyaan paling sulit sih. Karena friendly match ini kan biasanya juga orang juga ya tadi tensinya nggak terlalu tinggi ya, bisa jadi. Emang dari awal udah gitu, ini cuma friendly match, santai gitu ya. Golnya bisa jadi banyak golnya bisa jadi kan. Kalau saya sih ya kalau saya sih mungkin ya 3-1 lah, Argentina menang lah. Berarti lo harus Indonesia lah. 3-1 Pak Iqbal Sobat Cuan ingat ya untuk Argentina. Gue mungkin biar agak beda aja kali ya. Kayaknya Indonesia menang deh 2-1. Balance ya karena kan Messi mungkin juga pengen ngasih kado lah buat Indonesia pas juara SEA Games kan gitu kan. Jadi gawangnya mungkin agak dipinggirin dikit gawangnya, silakan masuk ya. Tapi ini akan seru banget ya. Seru. Kayaknya akan seru banget ya, akan ramai banget. Yang belum tahu presiden datang apa enggak. Nah, kira-kira datang pasti ya? datang lah kayaknya. Kemarin ngakunya belum dapat tiket. Gitu. Bisa aja Pak Jokowi. Kalau Coldplay udah katanya. Kalau Coldplay udah tapi ini itu belum. Pertanyaannya Coldplay dapat dari mana? Wah seru juga nih Mas Iqbal. Nanti kita gosipin Pak Jokowi nanti nonton Coldplay ya. Tapi Pak Jokowi pasti harusnya datang. Iya pasti harusnya datang untuk ketemu Messi ya. Tapi ini akan jadi seru banget, friendly match yang seru banget untuk Indonesia versus Argentina. Jadi siapapun Sobat Cuan yang udah dapet tiket nonton tadi sesuai pesannya Pak Iqbal dan juga Mas Ai, tetap santun, tetap dukung Indonesia pastinya ya. Harus menang Indonesia. Messi tetap dukung Indonesia. Bener lah. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin koneksi hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan ya. Terima kasih Maria, Mas Iqbal, Mas Ai pamit. Dadah.